أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang penuh berkah ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat yang mulia, melaksanakan kebaikan-kebaikan, mulai dari sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu sampai datangnya waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat. Itu semua kebaikan-kebaikan yang dapat kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kebaikan-kebaikan amal salih yang kita lakukan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita akan lanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup manusia yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Manusia yang wajib untuk kita cintai, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kemarin kita membahas tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam. Maka pagi hari ini kita masuk pada strategi dakwah Nabi secara terang-terangan. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara rahasia, dan selama 3 tahun beberapa orang sudah masuk Islam. Bahkan ketika jumlahnya sudah 30 orang, Nabi membina mereka di sebuah tempat namanya Darul Arqam. Kemudian Islam saat itu menjadi topik perbincangan orang Mekah. Jadi mereka kalau kumpul, mereka akan membicarakan bahwa di Mekah ini ada agama baru yang datang, yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang berbincang dan Islam menjadi perbincangan di kalangan orang-orang Mekah saat itu, memasuki tahun keempat dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terbuka. Dengan turunnya firman Allah surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in." Maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terbuka apa yang diperintahkan kepadamu, dan jangan hiraukan gangguan orang yang musyrik. Sesungguhnya kami menjagamu dari gangguan para pengejek. Jadi ayat ini perintah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Karena Allah yang memerintahkan, tentu Allah yang akan menjamin keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka perintah itu disambut dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah pertama Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan ialah beliau menaiki Bukit Sofa, lalu dengan suara keras menyatakan. Jadi biasa Bapak Ibu, orang Mekah itu kalau ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting, mereka biasanya naik ke Bukit Sofa, lalu buka baju. Nah, itu kalau berita sangat penting biasanya buka baju mereka, untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu benar dan akan terjadi. Maka saat itu Nabi SAW naik ke Bukit Sofa, tapi Nabi tidak buka baju. Ya, beliau naik, kemudian beliau dengan suara keras menyatakan, "Ya sabahah, ya sabahah." Ini kalimat untuk memanggil orang berkumpul. Hei, kalau bahasa Indonesianya begitu. Ya sabahah, ya sabahah, ya sabahah. Kemudian orang-orang saat itu bertanya-tanya, "Man hadzal hatif?" Siapa yang memanggil-manggil ini? Kata yang satunya, "Muhammad." Muhammad yang memanggil. Seumur-umur Rasulullah SAW tidak pernah naik ke Bukit Sofa kemudian memanggil orang-orang, tidak pernah. Kecuali di saat beliau diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Bukit Sofa dan memperkenalkan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Maka saat itu orang-orang ketika dikatakan Muhammad, kemudian orang-orang berkumpul. Ini pasti berita penting, karena Muhammad kita kenal sebagai orang yang jujur, orang yang terpercaya, panutan kita, kata mereka. Maka mereka pun berkumpul. Apabila di antara mereka tidak bisa hadir karena suatu pekerjaan yang sangat penting, maka mereka akan mewakilkan kepada keluarganya yang lain untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Setelah mereka berkumpul, ya, maka saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, kata Nabi, "Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisabhi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya." Terjemahnya, bagaimana pendapat kalian seandainya aku menyampaikan bahwa di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang bermaksud menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Kemudian mereka menjawab, kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Jadi Nabi menguji dulu. Sebelum beliau mengabarkan bahwa dirinya Nabi dan Rasul, Nabi menguji dulu bagaimana tingkat kepercayaan orang Mekah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembawa risalah itu memang harus orang yang dipercaya, orang yang dikenal baik sebelumnya. Maka saat itu Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya kepadaku kalau aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian dan menghancurkan kalian? Semua mereka kompak menjawab, ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati engkau berbohong, wahai Muhammad. Maka ketika mereka menjawab demikian, Nabi kemudian bersabda, aku diutus memberi peringatan kepada kalian semua bahwa di akhirat ada siksa yang amat pedih, yaitu ada hari pembangkitan. Maksudnya, aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk menyelamatkan kalian bukan hanya dari musuh dalam peperangan, tapi dari yang lebih besar daripada itu, yaitu dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul
untuk menyelamatkan kalian. Maka saat itu Bapak Ibu, semua manusia terdiam antara percaya dan tidak percaya. Penolakan Abu Lahab. Ya. Setelah Nabi menyampaikan demikian, semua yang hadir terdiam, tidak membenarkan, tidak pula menyalahkan. Kenapa mereka tidak membenarkan? Karena memang sulit untuk percaya kepada orang yang mengaku sebagai nabi, baik dia nabi beneran maupun apalagi nabi palsu. Jadi mereka tidak membenarkan karena Muhammad mengaku sebagai nabi. Setelah sekian ratus tahun tidak ada nabi. Karena jaraknya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini kurang lebih 570 tahun. Ya. Setelah sekian abad tidak ada nabi, lalu ada seorang laki-laki naik ke Bukit Sofa mengaku sebagai nabi. Ini tentu sesuatu yang berat bagi Nabi Muhammad SAW dan berat bagi orang-orang Mekah untuk percaya. Maka saat itu mereka tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Mereka tidak menyalahkan karena Nabi Muhammad dari kecil tidak pernah berbohong. Ini mau kita salahkan Muhammad tidak pernah berbohong, mau kita benarkan Muhammad mengaku sebagai nabi. Maka semua hadirin hadirat saat itu diam, tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan, kecuali Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW. Saat itu ia berkata, "Tabballaka sa'iral yaum alihada jama'tana." Binasalah engkau sepanjang hari wahai Muhammad, apakah karena menyampaikan ini engkau mengumpulkan kami? Jadi saat itu yang komentar dan menolak dengan kalimat yang keras pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Kata dia, binasa engkau Muhammad. Saya kira ada berita penting, ada hal penting untuk kami, kemaslahatan kami, kata Abu Lahab, yang ingin kau sampaikan. Ternyata gara-gara ini kamu mengumpulkan kami. Celaka engkau sepanjang hari. Maka saat itu Abu Lahab membubarkan orang. Sudah, bubar, kata Abu Lahab. Orang-orang pun bubar. Ya. Nabi SAW tidak membalas makian Abu Lahab. Memang begitu sikap Nabi. Ya. Kalau diejek, beliau tidak pernah membalas. Jangankan membalas, sakit hati saja tidak. Nah, beda dengan kita. Kita ini kadang tidak membalas tapi sakit hati. Nabi SAW tidak hanya tidak membalas ejekan itu, tapi beliau juga tidak sakit hati. Ya. Namun ketika beliau diejek, yang membalas adalah Allah. Yang tidak terima Allah. Nabi Muhammad sebenarnya nomor belum Bapak Ibu, tapi Allah yang tidak terima. Akhirnya Allah membalas ejekan dan makian Abu Lahab dengan turun firman-Nya surah Al-Lahab 1-5. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Baik. Inilah orang pertama yang menolak dakwah Rasulullah. Bukan orang jauh dari kehidupan Nabi, bukan orang yang tidak kenal Nabi, bukan orang asing, tapi keluarga Nabi sendiri, pamannya Abu Lahab. Beberapa waktu kemudian Abu Lahab datang kepada Nabi lalu bertanya apa yang akan diperolehnya jika dia memeluk Islam. Jadi setelah peristiwa Bukit Sofa ini, maka Abu Lahab datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang akan saya dapatkan kalau saya masuk Islam?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, seperti yang diperoleh kaum muslimin. Abu Lahab menjawab, celakalah agama ini
tabbal li hadzal din, celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan mereka. Karena memang saat itu Bapak Ibu yang ikut memeluk agama Islam adalah kalangan bawah, orang-orang miskin. Ya, untuk dakwah awal-awal Islam ini mayoritas yang masuk Islam adalah orang-orang miskin. Maka Abu Lahab berkata, celakalah agama ini kalau saya disamakan dengan mereka. Baik. Berarti Abu Lahab ini bilang celaka berapa kali? Hah? 2 kali. Pertama, celaka untuk Nabi Muhammad, binasalah engkau sepanjang hari. Yang kedua, celaka untuk agama Islam, celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan mereka. Baik. Jadi orang pertama yang menolak dakwah Islam adalah Abu Lahab. Maka Allah buat satu surat kecaman untuk Abu Lahab. Allah membuat satu surat kecaman untuk Abu Lahab. Langsung Allah sebut namanya. Biasanya Allah mengecam manusia yang durhaka itu tanpa sebut nama. Ya, tidak disebut nama. Contoh seperti Allah mengecam Abu Jahal. Allah tidak pernah sebut nama Abu Jahal dalam Quran. Allah hanya sebut dengan kalimat al-insan, manusia. Tapi ditafsirkan oleh ulama yang dimaksud adalah Abu Jahal. Tapi untuk Abu Lahab Allah sebut nama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasa yada abi lahab. Abu Lahab. Abu Lahab sebenarnya bukan nama asli ya. Ini nama kunniyah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Karena sangat tampan ya, wajahnya itu putih kemerah-merahan. Maka orang Mekah saat itu menjuluki Abdul Uzza dengan Abu Lahab, bapak api, api yang bergejolak. Ya, jadi mukanya itu putih kemerah-merahan, saking tampannya. Dan dia punya istri yang sangat cantik, namanya Aura. Saking cantiknya, orang-orang saat itu memanggil istrinya Abu Lahab dengan Ummu Jamil, ibu yang cantik. Tapi tidak boleh ibu-ibu panggil suami yang tampan itu dengan Abu Lahab ya. Nanti mentang-mentang, oh suami saya tampan ini, putih kemerah-merahan wajahnya, lalu panjenengan panggil ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab. Tidak boleh, karena Allah mengecam Abu Lahab dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasa yada abi lahab, Abu Lahab, wa tabb, dan benar-benar binasa. Karena Abu Lahab mengucapkan binasa 2 kali ya toh, maka Allah membalas binasa untuk Abu Lahab juga 2 kali. Nah, ini pelajaran bahwa keburukan itu akan dibalas sama oleh Allah. Kalau kita melakukan satu keburukan, Allah pun juga akan membalas dengan 1 keburukan. Kita melakukan 2 keburukan, Allah juga akan membalas 2 keburukan di akhirat. Tapi dalam kebaikan Bapak Ibu, Allah tidak adil. Dalam membalas kebaikan Allah tidak adil. Karena kebaikan itu 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah. Ngaten. Tidak adilnya baik. Ngaten. 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Makanya kita ini kalau masuk surga, sebenarnya masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah mengucapkan binasa untuk Abu Lahab sebanyak 2 kali.
Ini menunjukkan bahwa Abu Lahab itu binasa 2 kali, di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara Allah membinasakan Abu Lahab di dunia? Itu sangat amat mengerikan. Saat itu Abu Lahab terkena penyakit. Jadi binasanya tidak saat ketika turunnya surah ini. Dikatakan oleh ahli tafsir, binasanya Abu Lahab 10 tahun setelah turunnya surah ini. Artinya selama 10 tahun itu Allah memberikan kesempatan kepada Abu Lahab untuk bertaubat, untuk berfikir tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah 10 tahun dia belum juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah binasakan. Cara Allah membinasakan Abu Lahab di dunia, Allah buat fisiknya terkena penyakit. Ya, penyakit kulit. Penyakit kulit yang sangat mudah menular. Nah, mungkin penyakit kusta. Jadi jangankan disentuh, didekati itu bisa menular. Itu penyakit yang tertimpa kepada Abu Lahab sebelum mati, ya. Kemudian lama-kelamaan penyakit itu semakin menyebar ke seluruh badannya, yang kemudian penyakit itu menjadi sebab dia mati. Nah, saat mati Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau mengurus mayat Abu Lahab, tidak ada. Karena apabila mayat itu dipegang, penyakit tersebut akan menular. Tidak ada satupun orang yang mau mengurus mayat Abu Lahab, sekalipun istrinya. Ya. Maka saat itu istrinya berkata kepada orang-orang, siapa yang mau mengurus mayat suamiku? Dia memandikannya, dia mengkafaninya, kemudian dia menguburkannya, maka kami akan berikan setengah harta yang dimiliki oleh suamiku. Mantan. Kan orang kaya Abu Lahab ini. Tapi tidak ada seorang pun yang mau untuk mengurus mayatnya Abu Lahab. Makanya Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang dimiliki oleh Abu Lahab itu tidak berguna bagi dia. Di dunia tidak berguna, karena saat dia mati tidak ada orang yang mau mengurus mayatnya walaupun diberikan setengah hartanya. Apalagi di akhirat. Karena tidak ada yang mau mengurus mayat Abu Lahab, maka keluarga melakukan cara alternatif. Ya. Keluarga menggali tanah ya tidak jauh dari mayatnya Abu Lahab itu. Jadi digali tanah. Setelah selesai, mayat Abu Lahab itu didorong pakai kayu. Didorong pakai kayu. Sampai masuk ke lubang tanah itu. Setelah itu ditutup oleh mereka. Begitu Allah menghinakan Abu Lahab di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla naran dzata lahab. Di akhirat dia akan masuk naran dzata lahab, api yang bergejolak, yaitu neraka. Wa imra'atuhu, begitu juga dengan istrinya. Makanya kalau baca ayat yang ketiga, ini lebih baik berhentinya di wamro'atuh, ya. Antum kalau lihat mushaf itu sebagian mushaf ada tanda wakaf di sini, wakaf qaf lam biasanya, wamro'atuh. Kan maknanya dia masuk neraka, wamro'atuhu dan istrinya, dia dan istrinya masuk neraka. Nah ini lebih baiknya berhenti di wamra'atuh. Sayasla naran dzata lahabin wamra'atuh. Kalau berhentinya di wamra'atuh, kenapa akhir ayatnya di dzata lahab, ya toh? Karena supaya bunyi ujungnya sama dengan
Yang ini, yang di awal-awal ini. Watab kasab dzatalahab. Nah, ngaten. Baik. Wa mura'atuhu, dan istrinya juga masuk neraka. Hammalatal hatab, sebagai pembawa kayu bakar. Yang dimaksud adalah istrinya membakar suaminya sendiri di dalam neraka. Bawa kayu bakar, membakar suaminya sendiri. Karena waktu di dunia, istrinya Abu Lahab ini mendukung Abu Lahab melakukan kedurhakaan. Ngaten. Ini pasangan yang sejoli ya. Di dunia sejoli melakukan kejahatan, di akhirat juga sejoli masuk neraka. Ya, sama-sama masuk neraka. Baik. Kan pasangan suami istri itu macam-macam. Ada yang suaminya baik, istrinya jahat. Contohnya siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Istrinya ingkar kepada Allah, suaminya taat kepada Allah, Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kenapa Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 70 orang. Karena istrinya tidak percaya. Ada juga satu anaknya yang tidak percaya, namanya Kan'an. Kalau istri tidak percaya, anak ada salah satu yang tidak percaya, ini apalagi orang-orang luar. Makanya modal dakwah utama itu adalah bagaimana keluarga percaya dulu. Ngoten. Istri percaya, kemudian anak-anak percaya, itu modal utama. Dakwah Nabi Muhammad SAW sukses menyebarkan Islam karena semua anggota keluarganya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga intinya beriman, anaknya beriman, istri-istrinya beriman, sahabat dekatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi profil keluarga yang pertama itu ada suaminya yang taat tapi istrinya jahat, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, kemudian yang kedua, istrinya taat, suaminya jahat, seperti siapa? Fir'aun. Istrinya taat kepada Allah, iman kepada Allah, tapi suaminya jahat, melampaui batas sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, suaminya taat, istrinya taat. Contohnya banyak ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat, komplit juga tapi keburukan yang komplit. Suaminya jahat, istrinya jahat. Seperti Abu Lahab. Kalau ada keluarga yang seperti ini, nanti di akhirat Allah akan kumpulkan di dalam neraka, bukan di dalam surga, di dalam neraka. Tapi kalau suaminya taat, istrinya taat, nanti mereka akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya istri Abu Lahab itu terdapat tali dari serabut. Ada kalung. Jadi kalung itu, Bapak Ibu, dibawa dan ditunjukkan oleh istri Abu Lahab ketika keluar. Lalu dia berkata, siapa yang memusuhi Muhammad, saya akan berikan kalung ini kepada dia. Itu saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa istri Abu Lahab ini benci kepada Nabi Muhammad? Sebab Allah menurunkan satu ayat Quran atau satu surah yang mengecam suaminya, kan tidak terima istrinya. Ngaten. Sampai ketika turunnya ayat ini dan Rasulullah membacakan kepada orang-orang saat itu, istrinya Abu Lahab mencari Nabi sambil membawa sebongkah batu. Kemudian dia masuk ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu sebenarnya ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq di situ. Dia masuk. Ketika masuk, dia melihat Abu Bakar tapi tidak melihat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ada di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia masuk, kemudian dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, di mana sahabatmu itu? Kalau saya bertemu dia, saya akan tabokkan batu ini ke mukanya."
Abu Bakar saat itu diam, ya. Dan Abu Bakar heran kenapa istrinya Abu Lahab ini tidak melihat Rasulullah yang ada di sampingnya. Kemudian setelah dia mencari-cari Nabi di dalam Masjidil Haram tidak ketemu, akhirnya dia keluar sambil bersyair, ya. Mudhammaman asayna wa dinahu qalaina, kata dia. Jadi orang Arab biasa kalau ingin mencela, menghina itu andalannya adalah syair. Syair itu kalau sekarang sama dengan media sosial, Pak. Pengaruhnya sangat besar dulu syair itu. Jadi untuk mencela, memuji, mereka mesti menggunakan syair. Kata istri Abu Lahab, mudhammaman asayna, dia orang yang tercela. Jadi istrinya Abu Lahab itu tidak mau memanggil Muhammad, karena Muhammad artinya orang yang terpuji. Nah kemudian dia berkata mudhammaman, dia orang yang tercela. Asayna, kami ingkari. Wadinahu qalaina, agama yang dia bawa qalaina, kami rendahkan. Setelah dia jauh, maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Kata Nabi, iya. Allah telah tutup pandangannya dari melihat saya. Luar biasa ini. Ini ilmu apa ini kalau di Jawa nih? Karena Abu Lahab dan istrinya sama-sama durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama memusuhi Nabi Muhammad, maka Allah kecam mereka berdua di dalam surah Al-Lahab ini. Jadi sampai hari kiamat, siapapun yang baca surah ini sebenarnya dia mengecam dan mendoakan Abu Lahab bersama istrinya celaka, binasa. Dunia binasa, di akhirat ditambah binasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dakwah kepada keluarga besar. Jadi setelah Nabi naik ke Bukit Sofa untuk memperkenalkan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, maka dakwah terang-terangan pertama yang beliau lakukan adalah kepada keluarga besar. Kalau kepada keluarga inti sudah selesai. Anak-anaknya beriman, istrinya beriman, bahkan sahabat-sahabat dekatnya juga beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka sebelum beliau berdakwah ke pasar-pasar, beliau berdakwah di tempat-tempat perkumpulan, terlebih dahulu Allah perintahkan beliau untuk berdakwah kepada keluarga besar. Jadi keluarga besar dulu harus percaya, baru dakwah kepada orang lain. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Aqrabin ini kalimat jamak, maka yang dimaksud adalah keluarga besar. Maka saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan semua keluarga dan kerabatnya dalam undangan makan. Jadi Nabi mengadakan acara makan-makan. Nabi undang mereka. Karena kalau Nabi ini mengumpulkan mereka tujuannya untuk berdakwah, bisa saja mereka tidak datang, ya toh. Maka Nabi bungkus acara itu dengan undangan makan-makan. Nabi undang semua keluarga besarnya. Keluarga besar dari bani ini, dari bani ini, dari bani ini diundang oleh Nabi. Mereka datang semua. Ya. Setelah mereka selesai makan-makan, maka kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Murrah, wahai Bani Abdul Muttalib. Ini nama-nama sukunya Rasulullah SAW. Nabi kan dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu ada beberapa bani, ya. Ada yang keturunan Bani Ka'ab, ada yang keturunan Bani Murrah, ada yang keturunan Bani Abdul Muttalib. Nah, kemudian Nabi berkata kepada mereka, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak akan dapat membela kalian di hadapan Allah selain kalian memiliki tali kekeluargaan yang dibangun dengan
keimanan. Maksudnya, kalau kalian tetap sembah berhala, kalau kalian tetap menyekutukan Allah, maka kalian tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tidak akan bisa menolong kalian, sebab kalian berbeda akidah dengan saya, kecuali kalian beriman sebagaimana iman yang saya sampaikan kepada kalian. Baik. Dari ajakan itu Bapak Ibu, beberapa orang menyambut dengan baik dan mengikuti ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jumlah mereka sekitar 45 orang laki-laki. Jadi tidak semua keluarga besar itu ikut Nabi Muhammad, tidak semua. Hanya 45 orang keluarga besar Nabi yang beriman kepada beliau saat dakwah terang-terangan untuk tahap awal. Paham ya? Nah, kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah penolakan Abu Lahab dan beberapa tokoh lain terhadap dakwah Nabi Muhammad menjadi jawaban telak bagi orang-orang yang berusaha menggambarkan syariat Islam sebagai salah satu buah nasionalisme Arab. Jadi kata orang-orang orientalis, Islam itu ya hasil pemikirannya orang-orang Arab. Ya. Jadi buah nasionalismenya orang Arab. Kalau hasil pemikirannya orang Arab, karena nasionalismenya orang Arab, ya, tidak mungkin ada orang Arab yang menolak dakwah Islam, tidak mungkin. Tapi fakta sejarah mengatakan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh Arab saat itu yang menolak dakwahnya Rasulullah, bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dan ini bukti yang jelas bahwa Islam itu bukan buah nasionalisme Arab, tapi memang syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada perintah khusus berdakwah kepada keluarga. Sebenarnya kan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan itu mencakup juga kepada keluarga. Tapi Allah turunkan ayat Al-Quran secara khusus memerintahkan Nabi untuk berdakwah kepada keluarga. Ini pelajarannya adalah bahwa ini isyarat tanggung jawab dakwah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama dakwah itu adalah kepada diri sendiri. Dakwah pertama itu kepada diri sendiri. Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka dakwah pertama itu adalah kepada diri sendiri. Jadi kita ini tidak pantas mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan kalau kita belum menjadi orang baik. Kemudian yang kedua, dakwah kepada keluarga. Sebelum kita dakwah kepada orang lain, dakwah dulu kepada keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Rasulullah SAW bersabda, ibda binafsik thumma biman ta'ul. Mulailah dengan dirimu sendiri, thumma biman ta'ul. Kemudian mulailah dengan keluargamu. Jadi diri sendiri, yang kedua keluarga. Kalau kita ingin merubah dunia ini menjadi baik, ya, susah kita untuk merubahnya kalau kita tidak merubah diri kita menjadi orang yang baik. Jadi untuk merubah dunia, untuk merubah negara, untuk merubah kampung, untuk merubah keluarga menjadi baik, itu syarat pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Kita tidak akan pernah sukses untuk merubah anak kita menjadi orang baik, merubah istri kita menjadi orang baik, keluarga kita menjadi orang baik, kalau kita tidak memperbaiki diri kita sendiri. Jadi Nabi berpesan, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Nah, kemudian tahap yang ketiga, kepada negerinya, kepada kampungnya. Nah, kemudian yang keempat, baru berdakwah kepada manusia secara umum. Baik.
Pelajaran yang ketiga, hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika dibangun di atas keimanan. Jadi hubungan keluarga, hubungan sahabat ini akan bermanfaat sampai ke akhirat kalau dibangun dengan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang beriman nanti akan dipertemukan dengan keturunannya yang beriman di akhirat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu beriman, punya anak cucu yang beriman, yang taat kepada Allah, nanti di akhirat akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarga yang abadi. Di dunia keluarga, di akhirat keluarga. Tapi kalau kekeluargaan itu tidak dibangun dengan iman, maka di akhirat keluarga itu tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, setiap nabi dan orang yang mengajak pada kebaikan pasti akan mendapat cobaan dari orang yang tidak suka pada dakwahnya. Jadi ini mindset yang harus kita pikirkan sebelum berdakwah, atau yang harus kita punya sebelum berdakwah, bahwa dalam berdakwah itu pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang menolak. Kalau sebelum berdakwah mindset kita bahwa orang nanti akan ikut karena saya menyampaikannya enak, saya dakwahnya nyaman, kemudian saya orangnya baik. Kalau mindset dari awal sudah begitu, nanti ketika berdakwah pasti kecewa, karena tidak semua orang ikut dakwahnya. Nah, supaya tidak kecewa dalam berdakwah, supaya tidak putus asa, ini kita ambil pelajaran bahwa sebelum berdakwah itu harus tanamkan dalam pikiran kita, tidak semua orang suka kepada cara kita berdakwah, tidak semua. Tapi juga harus kita yakin bahwa tidak semua orang menolak, pasti ada yang ikut. Hatta sekalipun 10-20 orang, pasti ada yang ikut dakwah kita. Baik. Jadi hal yang wajar jika dalam berdakwah itu ada orang yang membenci, lalu mengolok-ngolok, lalu mencela, dikatakan gila, dikatakan pembohong, itu hal yang wajar. Karena itu sunnah yang terjadi kepada para nabi dan rasul. Ya. Inilah sunnatullah yang mesti dijalani dengan penuh kesabaran. Maka itulah 4 ibrah atau pelajaran dari sirah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.